Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya suka mendengar ada orang yang berkata, saya mendengar suara Tuhan, saya mendapatkan suara Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan bahwa suara Tuhan yang utama itu ada di apa yang kita sebut sebagai Alkitab. Ya, kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Itu semua berisi tentang suara hati Tuhan. Saudara bisa saja memang mendapatkan suara Tuhan itu karena memang ada Roh Kudus. Tetapi saya ingin sampaikan, buat apa Tuhan berbicara kepada seseorang yang tidak taat melakukan firman-Nya? Ini harus kita pahami. Jadi kalau seseorang itu hanya menjadi seorang yang penghafal firman Tuhan, dia tidak melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari, maka saya tidak yakin Tuhan akan berbicara kepada orang seperti ini. Ya, sebab ketika kita tuh melakukan firman Tuhan, kita itu akan menjadi hubungan dekat dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka tentu saja bisa terjadi dialog. Ya, Tuhan bisa berbicara di dalam hati kita untuk kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kalau kita bukan seseorang yang melakukan firman Tuhan, saya agak sulit menerima kalau orang ini mengatakan bahwa saya menerima firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah bahwa kita ini harus menjadi pelaku firman Tuhan yang taat. Hari lepas hari dalam kehidupan pribadi kita adalah melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak seperti itu, maka saya kurang yakin Tuhan akan berbicara seperti apa yang mereka yakini. Karena Tuhan hanya akan berbicara kepada orang yang mau sungguh-sungguh bergantung hidupnya kepada Tuhan dengan cara melakukan firman-firman Tuhan. Dan bagaimana caranya kita untuk melakukan firman Tuhan? Ya, kita melakukan firman Tuhan, tentu saja banyak firman Tuhan yang harus kita kerjakan. Tetapi kita memulai dari hal-hal yang sederhana. Ada banyak firman Tuhan yang menuntut kita melakukannya tetapi tidak terlalu tinggi, ya, dengan sederhana. Misalnya saja jangan khawatir. Ya, ini yang sering kita hadapi, kekhawatiran. Kalau kita belajar untuk taat, hidup dengan ketidakkhawatiran, maka kita sudah melakukan firman Tuhan. Hal lain apa lagi? Ya kan? Misalnya kita dibilang sama firman Tuhan bahwa kita harus mengampuni orang. Nah, kita mengampuni orang. Itulah cara-cara kita untuk mulai membangun kehidupan atau hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita berjuang sungguh-sungguh ya untuk mempraktekkan firman-firman Tuhan ini, maka Tuhan akan mulai menyampaikan sesuatu dalam hati kita, bagaimana cara kita mengeksekusi firman Tuhan itu supaya sesuai dengan kehendaknya Dia. Nah, kalau kita cuma seorang yang menghafal firman, ya memang kita tahu banyak firman, kita hafalin semuanya, tetapi kita tidak melakukan dengan setia, maka jangan-jangan yang kita dengarkan itu bukan suara Tuhan, tetapi hanya suara hati sendiri, ya, ambisi kita sendiri, halusinasi kita sendiri. Jadi saya ingatkan, jikalau kita ingin betul-betul mendapatkan tuntunan dari Tuhan, ya, kita rindu untuk mendapatkan suara Tuhan lebih lagi daripada yang kita terima dari membaca firman Tuhan, kita tentu saja harus memulai dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan setia, bukan hanya melakukan sewaktu-waktu jika kita perlu, sebab ada beberapa orang yang ketika memerlukan Tuhan baru dia mencari firman. Ya, ketika keadaan baik-baik saja, dia hanya melakukan ibadah atau kehidupan kerohanian yang standar-standar saja. Ya, kalau hari Minggu ke gereja, kalau dia seorang pelayan Tuhan, dia akan melayani. Ya begitu saja. Nanti kalau ada pergumulan yang berat, baru kelihatan kesungguhannya untuk mencari firman Tuhan yang cocok dalam menyelesaikan pergumulan tersebut. Dan ini adalah cara-cara yang keliru. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dari hari ke hari, baik keadaan baik maupun keadaan yang tidak baik, baik dalam keadaan yang normal maupun di dalam apalagi pergumulan. Jadi kita harus mulai memahami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita wajib untuk melakukan firman Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita tiba pada suatu pergumulan yang berat, maka percayalah, tanpa kita harus meminta, Tuhan akan membela
kita sampai kita menjadi pemenang. Demikian renungan untuk kali ini. Kiranya memberkati saudara. Sampai jumpa pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.